Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua dari kelompok 2 yang beranggotakan Maida Umilia, Harun Rasid Agil, Lulu Aprilia, Adam Adi Irawan, Gilang Ulwan Arafif, dan Tania. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Adi Irawan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang proses perencanaan. Yang pertama, pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dan kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas penguji beberapa arah pencapaian, mengaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Yang selanjutnya, 4 tahap dasar perencanaan. Tahap proses perencanaan secara mendasar. Kegiatan perencanaan mempunyai 4 tahap seperti UAS berikut. Menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumus target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan merupakan hal sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang dapat memulai komunikasi dalam organisasi. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan inter dan ekstrem yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan atau yang memungkinkan menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesepakatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Mengembangkan rencana atau serangkai kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Penilaian alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Saya Harun Rasid Agil akan menjelaskan tentang rencana operasional. Di dalam rencana operasional, perencanaan operasional operation planning adalah perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci. Ia merupakan terjemahan sekaligus penunjangan rencana jangka panjang. Operasional dibuat untuk dilaksanakan untuk keperluan tindakan-tindakan kemudian dan seterusnya, bukan yang telah lalu. Tujuan operasional diturunkan dari tujuan dan rencana taktis. Rencana operasional lebih sempit dengan jangka waktu yang lebih pendek dan banyak melibatkan manajemen tingkat bawah. Rencana tunggal untuk aktivitas untuk tidak berulang. Contoh: 1. Program, 2. Proyek, dan anggaran. Rencana standing untuk aktivitas yang berulang. Contoh: 1. Kebijakan, 2. Prosedur standar, 3. Dan aturan. Langkah-langkah membuat rencana operasional. Perencanaan operasional umumnya merupakan
turunan, terjemah, dan ejaan dari tujuan umum perusahaan dalam rentang waktu selama 1 tahun umpamanya. Berikut strategis yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Walau demikian, perencanaan operasional dapat juga digunakan oleh individu untuk keperluan pribadinya. Bahkan dianjurkan agar pekerjaannya terarah dan terorganisir dengan baik. Cara perencanaan strategi adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana suatu organisasi atau perusahaan yang akan diarahkan dan bagaimana sumber daya dialokasi untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan suatu proses memilih tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Rencana strategi adalah perencanaan secara spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari perencanaan strategi merupakan dokumen yang dinamakan strategic plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Manajer memerlukan jenis perencanaan khusus yang disebut perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini akan digunakan untuk menentukan misi utama organisasi dan membagi sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Ada 3 alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategi. Perencanaan strategi memberikan kerangkaian dasar dalam nama semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil. Pemahaman terhadap perencanaan strategi akan mempermudahkan pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Pemahaman terhadap perencanaan strategi akan mempermudahkan pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Faktor waktu dan perencanaan. 1. Faktor waktu mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perencanaan dalam 3 hal, yaitu waktu sangat diperlukan untuk pelaksanaan perencanaan efektif. Waktu sering diperlukan untuk melanjutkan setiap langkah perencanaan tanpa informasi lengkap tentang variabel-variabel dan alternatif-alternatif. Karena waktu diperlukan untuk mendapatkan data dan memperhitungkan semua kemungkinan. Jumlah waktu yang akan dicakup dalam rencana harus dipertimbangkan. Faktor waktu lainnya yang mempengaruhi perencanaan adalah seberapa sering rencana-rencana harus ditinjau kembali dan diperbaiki. Ini tergantung pada sumber daya yang tersedia dan derajat ketetapan perencanaan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania. Saya dari kelompok 2. Saya menyampaikan tentang penetapan tujuan, misi dan tujuan organisasi. Misi adalah suatu pernyataan umum dan abadi tentang maksud dari organisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa misi suatu organisasi adalah maksud khas unik dan mendasar yang membedakan suatu organisasi ke organisasi lainnya, serta mengidentifikasi ruang lingkup operasi dalam hal produk dan pasar.
perwujudan dari filsafat para pembuat keputusan strategi organisasi yang mencerminkan konsep diri organisasi serta menunjukkan bidang-bidang produk atau jasa pokok dan organisasi, menunjukkan fungsi yang hendak dijalankan dalam sistem sosial atau ekonomi tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai di waktu yang akan datang melalui kegiatan organisasi. Tujuan dimaksud bisa dapat berupa tujuan umum atau khusus, tujuan akhir ataupun tujuan antara. Terima kasih. Saya Gilang Ulwan Arafif dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan organisasi. Fungsi dan tujuan organisasi diantaranya adalah sebagai berikut. Ada 3 fungsi dan tujuan organisasi. Yang pertama, pedoman bagi kegiatan. Yang kedua, sumber legitimasi. Dan yang ketiga, standar pelaksanaan. Manajemen by Objectives atau disingkat MBO. Pengertian manajemen by Objectives atau MBO secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pendekatan yang disusun dengan menekankan pada suatu pencapaian atau tujuan tertentu pada suatu organisasi. MBO dapat digunakan dalam berbagai bidang usaha dalam suatu organisasi, seperti dalam pemasaran, pelayanan, pengembangan dan penelitian, sistem informasi dan bidang usaha. Mengenai urusan keuangan, dalam menetapkan suatu tujuan organisasi, MBO memperkenalkan metode SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Specific. Sementara di beberapa bidang usaha tertentu selain menggunakan metode SMART, juga menambahkan IR, yaitu Extendable dan Record. Ada pembuatan keputusan. Yang pertama, tipe kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen dihubungkan dengan tingkatannya di dalam organisasi dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perencanaan secara strategi, yang merupakan kegiatan manajemen tingkat atas sebagai evaluasi lingkungan luar organisasi, penerapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. Dan yang kedua, ada pengendalian manajemen, yaitu sistem untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga, ada pengendalian operasi, yaitu sistem untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Kedua, ada proses pembuatan keputusan. Proses ini mencakupi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu suatu hal yang terjadi tidak diinginkan. Dalam tahap ini, manajer harus mengidentifikasi masalah apa yang telah terjadi. Dan yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Proses ini manajer harus mengetahui faktor penting yang harus diperhatikan, misalnya seperti harga, risiko yang mengikuti, dan pilihan kriteria tersebut harus bisa menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, ada pembobotan terhadap kriteria. Di tahap ini kriteria diurutkan berdasarkan prioritasnya dan diberikan nilai sesuai dengan pengaruh kriteria tersebut terhadap masalah. Yang keempat, mengembangkan alternatif, yaitu mengidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk mengatasi masalah. Yang kelima, menganalisis alternatif. Menganalisis alternatif yang berdasarkan pada langkah 2 dan 3. Dan yang keenam adalah memilih alternatif. Setelah alternatif diberikan nilai sesuai dengan pengaruhnya terhadap kriteria, maka pemilihan ini diambil berdasarkan bobot yang paling tinggi. Dan yang ketujuh, mengimplementasikan alternatif. Dalam tahap ini, manajer harus menjelaskan mengapa ia memilih alternatif tersebut dan harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan tersebut.
Dan yang ke-8, mengevaluasi alternatif. Pada tahap ini, manajer harus mengevaluasi seberapa efektif keputusan tersebut. Keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan. Keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan ini memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan yaitu keputusan relatif lebih baik, logis, dan ideal, sebab dari hasil pemikiran bersama yang memiliki gagasan yang sangat luas. Kecenderungan untuk bertindak otoriter dapat terhindarkan karena tidak bergantung pada suatu pemimpin. Meningkatkan kerjasama antara anggota grup karena saling berkaitan dalam mengungkapkan suatu pendapat dalam pembuatan keputusan. Resiko dan dampak negatif semakin kecil. Pembinaan anggota grup akan lebih baik. Sementara sisi negatif, keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan yaitu pengambilan keputusan akan memerlukan waktu yang lama karena terkadang terjadi perdebatan dalam mengambil keputusan. Biaya pengambilan keputusan relatif lebih banyak. Penanggung jawab keputusan kurang jelas. Dan minoritas, terkadang banyak orang yang terpaksa menyetujui keputusan yang tidak sesuai dengan angan-angannya karena kalah suara.